Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Lindungi diri Anda dan keluarga Anda dari suatu penyakit yang memang sengaja diada-adain oleh diri sendiri. Pemirsa, hari-hari ini pola hidup sehat menjadi incaran banyak orang. Tetapi berapa banyak yang bisa sampai ke garis finish dengan selamat? Saya Coki Sitohang, inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tenang pemirsa, di program ini kami berikan tips cara tepat hidup sehat. Tapi sebelum itu, kita harus mau mendengar riwayat kesehatan dari para narasumber. Hari ini yang terundang datang cukup jauh dari kota Jakarta ke tempat di mana kita biasa pergi berlibur, yaitu di daerah Puncak, Jawa Barat. Selamat datang Ibu Winarni. Terima kasih. Ibu Winarni kan? Iya. Saya kenalin, ada Mas Boyke, Dian Nugraha, Mas Yohanes Kurniawan. Bagaimana kabarnya? Baik, Bang Coki, sehat dan pemirsa harus sehat dan jangan lupa bahagia. Barusan kami putarkan sebuah video. What do you think? Orang tersebut hanya memikirkan dunia dan tidak memikirkan kesehatan. Ternyata kesehatan itu lebih penting daripada dunia. Nah pemirsa, ini saatnya kita berkenalan lebih lanjut dengan Ibu Winarni sebelum saya mulai mewawancarai beliau. Apa riwayat kesehatannya? Simak tayangannya. Winarni. Ia tak pernah menyangka tubuhnya yang selama ini dikira sehat tiba-tiba merasakan berbagai masalah kesehatan dalam waktu yang berdekatan. Saat itu, ia merasakan badannya sakit dan juga lemas. Ketika dilakukan cek laboratorium, diketahui Winarni sudah mengalami sejumlah masalah kesehatan. Dari kadar kolesterol, gula darah, hingga tekanan darahnya tercatat tinggi. Penyakit saya itu pradiabetes sama stroke ringan. Sampai sekarang juga masih ada kerasa-kerasa seperti yang kaku tangan dan terasa ya memang kurang tidur karena ini merasa kesemutan tadi. Sejak itu, ia menjadi semakin khawatir dengan kondisi tubuhnya. Winarni pun berharap kondisi kesehatannya bisa segera membaik. Saya mencari solusi untuk bagaimana selanjutnya untuk kesehatan saya, supaya saya tetap dalam keadaan sehat untuk selanjutnya. Ada satu dokumentasi tadi Ibu dirawat. Itu bagaimana ceritanya, Bu? Saya dari Puncak ke Lampung itu mau liburan ceritanya. Tapi sampai di tempat anak saya, ternyata
saya itu semuanya badan lemas, tidak bisa apa-apa. Saya di sana diperiksa, semuanya timbul yang darah tinggi, kolesterol, dan lain sebagainya itu. Iya. Tidak pulang lagi, langsung kami disuruh nginap. Sudah dapat diagnosanya saat itu apa? Gejala stroke. Gejala stroke Sama gejala diabetes. Oke. Saya ingin mengajak Ibu relaksasi sebentar. Iya. Aduh, karena tadi sudah agak getar. Kita main kuis, Bu. Benar atau salah? Menopause akan meningkatkan risiko stroke. Bu Win? Benar, karena semua darah-darah itu kan beredarnya di sepanjang tubuh kita. Benar? Iya. Uh-uh. Iya. Jadi itu juga mempengaruhi untuk penyakit seperti darah tinggi dan lain sebagainya. Mas Boy, tepat nggak pilihan Ibu? Jawabannya tepat. Ketika seorang wanita memasuki usia menopause, yang jelas adalah hormon estrogennya menurun dengan drastis. Ya, bahkan sampai ada yang 75%. Dan itu sangat mengganggu sekali kondisi si wanita tersebut. Karena si estrogen ini melindungi jantung dan juga melindungi pembuluh darah. Melindungi dari pengentalan darah. Ketika estrogen turun, maka pengentalan darahnya menjadi bertambah. Yang kedua, pada saat menopause itu sendiri terjadi proses penuaan. Ini semua mengakibatkan pembuluh darah kaku dan mengakibatkan juga aterosklerosis. Terjadi penyumbatan pada pembuluh darah. Kemudian yang ketiga adalah orang menopause itu biasanya menjadi gemuk. Kenapa kok jadi gemuk? Ya karena lambat metabolisme lemak, metabolisme gulanya pun menjadi melambat. Akibatnya kalau kegemukan apa? Ya lemak-lemak itu menumpuk. Nah kalau lemaknya banyak, di pembuluh darah juga pasti ada lemak dong. Nah di pembuluh darah juga ada, di jantung juga ada, ya. Kemudian juga di tempat-tempat yang lain pun ada. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi juga proses penyumbatan. Jadi jawaban Ibu tepat. Menopause akan meningkatkan risiko stroke, itu jawaban yang tepat. Menopause akan meningkatkan risiko stroke adalah pernyataan yang benar. Ibu kena stroke di usia 66. 66. Kan sekarang 66 ya. Iya. Ibu kena stroke itu baru di awal tahun 2024. Iya. Berapa tensinya saat itu? Saat itu 170 sekian. Tinggi. Kolesterolnya Ibu, boleh saya tahu lagi? Sama gula darahnya juga? 150. Kolesterol 150. Gula darahnya Bu, bagaimana? Gula darahnya waktu itu 130 sekian. Waktu itu diperiksa HbA1c, Waktu itu hampir 9. sisi kelemahan nih waktu Ibu dinyatakan stroke, itu Iya. bagian kanan atau kiri Ibu? Bagian kiri. Bagian kiri. Iya. Dan itu hilang dalam waktu? Kira-kira 3-4 hari. Nah pemirsa, saya ada satu ilustrasi di mana stroke selintas atau transient ischemic attack ini ada terjadi sumbatan. Di sini ada sumbatan pada pembuluh darah di otak. Tapi sumbatan ini dapat hancur dan darah akan mengalir secara normal kembali. Pada saat darah mengalir secara normal, gejala ini akan menghilang. Perlu diwaspadai apabila sumbatan pada pembuluh darah ini menetap. Nah, ini akan terjadi stroke iskemik. Aliran darah di pembuluh darah otak itu tidak berjalan sesuai normalnya. Maka akan terjadi kematian jaringan otak. Jadi terblokade nih Mas Yu ya? Iya. Artinya aliran darahnya berhenti pada penyumbatan ya, ini. karena penyumbatan di pembuluh darah otak Nggak tadi. bisa terdistribusikan ke yang lain, dan ini yang lebih parah. Lebih biasanya parah keadaannya. gejalanya dan lebih lama untuk proses penyembuhannya. Jadi pada Ibu Winarni, masih ada nggak peninggalan-peninggalan akibat dari stroke selintas itu yang Ibu rasakan sampai sekarang? Sampai sekarang ya itu hanya kesemutan itu yang sering. Itu apa karena saya itu pekerja keras atau memang itu bawaan dari stroke tadi? Iya. Kebas-kebas katanya Itu Mas Boy. adalah komplikasi. Salah Iya. satu komplikasinya adalah kebas-kebas. Karena apa? Karena persyarafannya juga tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Jadi itu disebut sebagai gejala sisa. Iya, Ya. gejala sisa. Nah, iya. kalau udah ada kayak seperti ini, Ibu juga harus mulai berpikir nih. Iya. Ini alhamdulillah nih bisa Berlalu. lancar kembali. Mengalir Tapi kembali, kalau iya. sampai menyumbat dan menetap, bisa mengakibatkan yang namanya stroke
beneran. Tadi sebelum masuk ke studio, kita sudah lakukan pemeriksaan dasar ya. benar Boleh sekali. kita bahas yang ini ya? Ya, tadi sudah dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Tekanan darahnya itu 145/85. Tekanan darah yang bisa dibilang tinggi ya. Target kita adalah menurunkan sampai 120/80 supaya tidak terjadi komplikasi berikutnya. Belajar dari kasus Ibu Winarni, ini kan ada hipertensi, ada riwayat stroke selintas, ditambah lagi ada riwayat kolesterol tinggi ya. Nah, ini harus menerapkan yang pertama memang pola hidup sehat, Ibu, dengan pola makan yang memang harus teratur dan gizinya sudah harus cukup, ditambah juga olahraga. Karena apa? Olahraga juga dia akan meningkatkan metabolisme tubuh Ibu. Kemudian istirahat juga harus cukup. Kalau Ibu diresepkan oleh dokter obat-obatan, harus patuh minumnya. Dan setelah pola makan, olahraga, istirahat, dan obat-obatan sudah diterapkan dengan bagus dan baik, tambahkan teknologi laser dalam kehidupan Ibu. Yang namanya teknologi laser itu bisa melengkapi. Kenapa? Ya karena teknologi laser itu diciptakan khusus untuk darah dan pembuluh darah. Ibu udah pernah dengar nggak? Iya, sudah. Darah ibu tuh ketika memasuki usia menopause cenderung seperti contoh yang di sebelah kanan, darah yang tidak normal. Kalau darahnya tidak normal, bagaimana kita membawa oksigen dan nutrisi kepada otak? Oleh karena itu, darah yang normal itu adalah darah yang di sebelah kiri. Dia betul-betul tidak menggumpal, dia bisa memasuki sampai pembuluh-pembuluh darah yang kecil, membawa oksigen dan nutrisi sehingga organ-organ vital tetap sehat. Oleh karena itu, pemirsa, yuk kita gunakan teknologi laser untuk melengkapi apa yang sudah kita lakukan. Kita tahu semakin tua di mana-mana, apalagi laki-laki, nitrik oxide itu kurang banget. Padahal nitrik oxide itu perlu untuk melenturkan, membuat pembuluh darah elastis. Si teknologi laser itu bisa membantu. Karena ketika kita nyalakan, 3 sinarnya akan menembus yang namanya lapisan kulit dari mulai epidermis, dermis, hipodermis, bahkan pembuluh darah. Nah, saat pembuluh darah itu terkena sinar laser, dia akan mengaktifkan kembali apa yang namanya nitric oxide. Dia bisa melenturkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Kalau pembuluh darah lentur, aliran darah lancar, apa yang terjadi? Tekanan darahnya juga akan turun. Ketika sel-sel darah itu menggumpal atau bersatu, itu akan membentuk suatu sumbatan pada pembuluh darah yang disebut dengan trombus. Teknologi laser yang digunakan ini akan menguraikan trombus yang ada, aliran darah pada pembuluh darah tersebut menjadi kembali normal. Tujuannya adalah mencegah terjadinya stroke atau stroke berulang. Nah, apabila pada pembuluh jantung akan mencegah terjadinya serangan jantung atau terjadi gagal ginjal apabila terjadi sumbatan pada pembuluh darah ginjal. Pak Ibu, kan ada gejala-gejala ke arah diabetes kan? Iya. Si teknologi laser itu dia dengan mekanisme yang namanya di mitokondria, ya, itu tuh bagian daripada inti sel, dia akan mengubah yang namanya gula, kolesterol, ya, lemak menjadi energi. Akibatnya apa? Kadar gula turun, kadar lemak turun, kadar kolesterol turun, tapi energinya bertambah. Jadi izinkan saya pemirsa untuk menyambung apa yang tadi sudah disampaikan para praktisi kesehatan bicara tentang teknologi laser. Nah, ini yang dimaksud yaitu dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Ini alat kesehatan revolusioner, Ibu. Sudah membawa terobosan pada meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Indonesia penggunanya. Alatnya sudah 10 tahun lebih ada di dalam negeri, dan ketika Anda menggunakan dokter laser atau AccuLaser, Anda harus menggunakannya secara rutin 2 kali sehari dengan durasi antara 15 hingga 60 menit per sekali penggunaan. Alat ini membantu tubuh Anda untuk kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya tentu Anda dan saya tidak ingin kena penyakit komplikasi berbahaya seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Segera dapatkan AccuLaser atau dokter laser dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, Anda hubungi kami di nomor yang muncul di layar kaca lewat call center. Kemudian yang kedua, Anda bisa langsung melakukan kunjungan ke gerai atau showroom Gogomol. Atau yang ketiga, Anda juga bisa langsung mengakses ke marketplace akun resmi Gogomol Official Store. Segera take action,
Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Dalam sebuah perjalanan kunjungan liburan ke kediaman anak-anaknya di Provinsi Lampung, di awal tahun 2024, Ibu Winarni, narasumber saya hari ini pemirsa, berusia 66 tahun, saat itu ketibaan di provinsi yang berbeda mengalami sakit. Ibu Winarni terkena stroke selintas. Waktu ibu sakit lemah, itu anak-anak di Lampung langsung jemput ibu atau? Ya memang saya itu sudah dibeliin tiket, langsung suruh ke sana. Sampai ke sana mereka pada ini khawatir kok ibu jadi pucat sekali, badannya jadi kurus, terus lemah sekali. Pokoknya besok harus ke dokter, ayo cepat. Padahal pengennya kan senang-senang ya Bu ya, mau ketemu cucu ya. Iya. Rasa cinta anak-anak ya, ingin membahagiakan ibunya, dikasih tiket ya, pengen dibikin senang. Sedih mereka kok ibunya datang dalam keadaan sehat. Artinya apa? Anak-anak juga pasti nanya, kenapa kok bisa sampai seperti ini? Ingat, yang penting nomor satu apa? Sehat. Ini kan sebentar lagi nih kita akan liburan panjang nih. Saya udah ada ancang-ancang juga nih. Saya akan sehat, saya akan naik gunung juga. Kemudian, tapi apa yang penting adalah kesehatan kita. Untuk kesehatan kita apa yang mesti dijaga adalah darah kita jangan sampai kental. Jangan sampai semua upaya kita, apalagi banyak juga yang umroh ya akhir tahun. Kita juga harus ingat agar supaya di sana kita tidak mengalami hal-hal yang merugikan, ya, mengurangi kegembiraan. Kita bawa teknologi laser. Karena saya tahu bahwa saya di sana harus sehat dan saya di sana juga harus berenergi. Benar. Karena si teknologi laser itu juga bisa menambah energi saya dengan mengubah yang lemak-lemak yang mungkin sudah menumpuk, gula yang sudah membuat darah saya agak kental menjadi energi. Sehingga di sana tetap bugar dan liburan bisa berjalan dengan menyenangkan. Mantap Mas Boy. Ada lagi modal yang penting untuk Anda ingat, yaitu pengetahuan. Tahukah Anda berapa lama otak bertahan tanpa oksigen? Ketika pembuluh darah otak itu mengalami sumbatan, aliran darah jaringan otak itu akan terhambat. Nah, seperti kita ketahui, fungsi darah itu membawa oksigen dan nutrisi untuk jaringan otak. 1 menit pertama, ketika otak itu kehilangan suplai darah atau oksigen, itu akan mengalami kerusakan. Ditambah lagi ketika 3 menit mengalami pengurangan oksigen, jaringan yang rusak semakin lebar. Kalau terjadi 5-15 menit, ini akan terjadi kerusakan permanen, bahkan kematian jaringan otak. Nah, ini yang terjadi pada pasien-pasien stroke, berefek pada gejala kelumpuhan, bicara pelo, kebas, seperti yang mungkin Ibu Winarni alami. Tapi jangan khawatir loh pemirsa, teknologi laser sudah dilengkapi dengan yang namanya intranasal.
kok ditaruh di indera nasal, apa nggak cukup di sini? Ini cukup di sini. Tapi kan lebih enak ditaruh di sini karena apa? Ingat, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Jo bahwa di kepala itu lihat banyak banget pembuluh darah. Ketika teknologi laser ini dimasukkan, dipasangkan di hidung, indera nasal, maka nitric oxide di pembuluh darah hidung ini akan juga membuat pembuluh-pembuluh darah di sekitar hidung melebar, dan nitric oxide di tempat-tempat lain pun terbuka, melebarkan pembuluh darah. Maka pusat-pusat yang di otak dari mulai memori ya, supaya kita bisa membantu mencegah kepikunan dini. Kemudian gangguan pendengaran bisa dibantu diperlambat. Kemudian juga mata rabun, karena aliran darah ke mata menjadi bagus, bisa mengurangi terjadinya rabun. Ada juga yang namanya sinus di sini nih, bisa mengurangi gejala-gejala sinus. Buat pemirsa yang sudah punya, jangan cuma dipakai teknologi lasernya juga. Sambungkan, pakai sekalian. Karena apa? Karena dengan begitu aliran darah di kepala menjadi lebih lancar, khususnya untuk pasien-pasien pasca stroke. Dia akan mempercepat penyembuhan stroke, dan dia juga akan mencegah terjadinya stroke berulang seperti ibu. Betul. Nanti juga ibu mesti pakai tuh supaya tidak terjadi dari tadi stroke selintas menjadi stroke beneran. Ya. Jangan sampai. Ya. Dan perlu dipahami juga, teknologi laser ini mudah digunakan karena hanya digunakan pada pergelangan tangan kiri. Ya. Karena teknologi laser ini disesuaikan dengan titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan ini ada PC. PC itu perikardium untuk selabut jantung. Kemudian HT, heart, itu untuk kesehatan jantungnya, dan LU itu untuk paru-paru. Titik-titik akupuntur ini akan membantu untuk kesehatan pembuluh darah dan darah sendiri. Tetapi saya akan lebih menitik beratkan pada HT6 dan HT7. HT6 dan HT7 akan menstimulasi produksi melatonin. Melatonin ini adalah hormon tidur. Kenapa teknologi laser ini digunakan pada pagi dan malam hari? Ketika digunakan pada malam hari, laser ini akan menstimulasi hormon melatonin. Jadi membuat pola tidur menjadi lebih teratur, lebih bagus kualitas tidurnya, dan hasilnya apa? Ketika bangun tidur akan menjadi lebih fit, dan hasilnya tekanan darah akan menurun. Teknologi laser juga harus digunakan pada pagi atau siang. Teknologi laser akan menstimulasi hormon serotonin. Hormon serotonin ini adalah hormon untuk siaga. Jadi ketika ibu menggunakan teknologi laser, ini akan lebih berenergi, lebih fit dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Saya ingin tampilkan sebuah tayangan. Ini ada masyarakat Indonesia, Bu, yang punya kasus mirip seperti Ibu. Tapi kualitas kesehatannya sudah meningkat sejak dia menggunakan teknologi laser. Ibu harus simak ceritanya. Ini pemirsa. Saya ada darah tinggi, waktu puncak itu stroke 200/110. Alhamdulillah, semenjak saya pakai laser, tensi saya mulai turun dan normal. Tidur enak, badan juga lebih segar, dan ingatan saya alhamdulillah semakin bagus. Jadi Ibu Winarni, saya harap Ibu lebih bersemangat lagi setelah mendengar apa yang diceritakan oleh masyarakat Indonesia barusan. Termasuk pemirsa juga dong yang lain nonton. Ayo, ada harapan kok. Contoh nih, Ibu Winarni yang punya riwayat kesehatan sebagai berikut. Beliau tetap mendapatkan advice atau nasihat dari praktisi kesehatan. Tinggal dilakuin. Ibu Winarni 66 tahun, tekanan darahnya pernah mencapai bahkan 170. Kadar kolesterolnya juga cenderung tinggi. Didiagnosis prediabetes, kemudian mengalami serangan stroke selintas, di mana anggota tubuh bagian kirinya sempat terasa lemah. Saran dari Mas Yo dan juga Mas Boy adalah kontrol harus rutin. Kemudian konsumsi obat, perbaiki lagi waktu istirahat dan pola makan menjadi lebih sehat. Dan ini yang terakhir, belum menggunakan teknologi laser. Oleh sebab itu, Bu Winarni, pakai teknologi lasernya. Mau mengupayakan, Bu? Saya berusaha. Apa yang Ibu dapat? Hampir setengah jam ini kita ngobrol. Pengetahuan untuk kesehatan saya sendiri, cara untuk mengatasinya, Ya.
kesehatan saya dan pemakaian laser dari teknologi yang canggih sekarang ini. Pemirsa, Anda yang masih penasaran, sekarang juga Anda berpikir mulai lebih keras lagi dan siap-siap untuk take action penggunaan dokter laser atau AccuLaser ke dalam kehidupan Anda. Jadi pola hidup sehat ini dilengkapi dengan penggunaan teknologi ini yang revolusioner dan 10 tahun sudah ada di Indonesia. Anda akan menemukan dan menggunakan dokter laser atau AccuLaser yang memang memiliki spesifikasi 14 titik sinar terapi yang dibagi menjadi 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Bahwa setiap desain, titik-titik, jumlah dan posisinya adalah menyesuaikan dengan titik akupuntur pergelangan tangan kiri kita. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Pakainya harus rutin pemirsa, 2 kali sehari. Baru setelah itu Anda bisa merasakan suatu bantuan dari teknologi ini untuk bantu kendalikan diabetes dalam tubuh Anda, termasuk hipertensi, kolesterol, asam urat tinggi. Dan lewat program Go Healthy, kami ingin ingatkan supaya pemirsa semua mengupayakan mendapatkan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall saja. Gogomall rutin mengadakan konsultasi kesehatan seperti konsultasi gizi, kemudian berbagai macam webinar kesehatan dari para praktisi kesehatan, dan tim call center kami selalu siap untuk melayani Anda, menginformasikan mengenai garansi spare part dan membuktikannya bukan hanya 6 bulan tapi dalam 1 tahun, termasuk juga biaya servisnya gratis. 3 cara ya pemirsa untuk pesan AccuLaser atau dokter laser. 1, lewat call center. Nomornya muncul sekarang nih di layar kaca. Yang kedua, Anda datang langsung ke gerai Gogomall. Kemudian dan yang ketiga, Anda bisa akses langsung loka pasar atau marketplace akun resmi Gogomall Official Store. Segera atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.